Video ini merupakan lanjutan dari materi pertemuan di kelas, yaitu pertemuan yang ketiga dengan judul materi kita model dan arsitektur sistem terdistribusi. Adapun tujuan dari video ini kita buat supaya yang pertama mahasiswa dapat menganalisis perbedaan pendekatan arsitektural, yang kedua mahasiswa mampu memilih model ini untuk kasus tertentu. Yang berikutnya, mengapa analisis arsitektur ini penting? Kalau kita analogikan dalam memilih kendaraan perjalanan. Bayangkan kita punya 3 pilihan kendaraan, misalnya mobil pribadi, itu seperti RPC, cepat, langsung untuk tujuan spesifik. Atau misalnya bus umum, sama seperti Mesek Passing, bisa mencapai banyak tujuan, jadi lebih efisien. Atau kereta api seperti FUB atau SUB, rute tetap, tapi bisa angkat penumpang banyak. Jadi pemilihan yang salah satu kita buat, tentu ada konsekuensinya, misalnya macet dalam pengembangan sistem atau bahkan tersesat dalam teknikalnya. Oke, yang berikutnya, peta konsep arsitektural. Ada tiga pendekatan, yaitu RCP atau sinkronus, yaitu seperti telepon langsung, atau menggunakan message passing atau asinkronus, misalnya melalui email. Yang ketiga, event driven seperti radio broadcast. Jadi mari kita ekspor satu persatu dengan analogi yang mudah kita pahami. Oke, arsitektur RCP kita asumsikan seperti sistem telepon. Karena kalau kita lihat sini karakteristiknya, client servernya langsung, tunggu responnya sistem blocking seperti menelepon teman, gitu ya. Jadi dia langsung cepat, tidak mesti menunggu. Baru use case yang tepatnya adalah, misalnya ini untuk penggunaan transaksi di bank, mencek stok real time atau login autentikasi ya, itu memang harus cepat. Kalau untuk yang penggunaan yang salah, yaitu notifikasi massal ini tidak bisa, atau data processing batch. Yang berikutnya, arsitektur message passing, ini kita gambarkan seperti kerja sistem email ya. Karakteristiknya dikirim dulu, bisa lanjut kerja, tidak ada blocking, seperti ya kirim email ya. Jadi penggunaannya yang tepat ini misalnya untuk notifikasi order, update inventory, atau logging sistem. Kalau kita gunakan untuk transaksi finansial, yaitu salah, nggak bisa ini ya. Begitu juga untuk real time game, tidak bisa kita menggunakan message passing ini. Baru yang berikutnya, arsitektur event driven seperti sistem radio. Seperti sistem radio, di sini ada karakteristiknya. Di situ dikatakan, contohnya sini publisher, broadcast, many subscribes, baru loose coupling seperti stasiun radio. Tepatnya untuk stock market update, IoT sensor data, sosial media. Ini cocok kita gunakan arsitektur event driven.
Oke. Baru yang berikutnya, nih di sini ada dibuat contoh analisis framework. Misalnya sini pertanyaan 1, butuh respon real time. Kalau kita butuh respon real time, artinya cepat, kita gunakanlah RPC. Jangan yang asinkron. Pertanyaan yang kedua, volume datanya besar. Kalau volume data besar, kita gunakanlah message passing. Tidak bisa RPC. Ya, pertanyaan yang ketiga, apakah banyak penerimanya? Kalau banyak penerimanya, kita harus menggunakan event driven. Tidak boleh point to point. Pertanyaan yang keempat, apakah dia harus konsistensi kritikal? Kalau dia harus konsistensi kritikal, kita harus menggunakan RCP atau sinkronus dan tidak boleh asinkronus. Itu ya digambarkan dalam bagaimana cara menganalisis framework. Oke, di sini ada contoh studi kasus, yaitu untuk aplikasi travel. Untuk aplikasi travel ini, kebutuhannya misalnya pencarian hotel, penerbangan, baru notifikasi promo, baru bookingnya harus bisa real time. Analisis kita pencarian butuh cepat, berarti kita harus menggunakan RPC. Kalau notifikasi bisa menggunakan asinkronus. Booking transaksi kritikal itu harus menggunakan RPC, artinya harus yang real time. Oke, kalau kita lihat di sini satu aplikasi itu bisa menggunakan multi arsitektur. Jadi bukan harus satu arsitektur ya. Kesimpulan, kita sudah belajar analisis perbedaan arsitektur, memahami framework, pemilihan model, melihat studi kasus nyata. Ya, actionnya tinggal kita praktekkan dengan proyek nyata. Eksperimennya dengan teknologi yang berbeda. Sharing pengalaman dengan tim. Seperti itu ya. Jadi akhir dari kata-kata penutup dari video ini yaitu ya pengetahuan hari ini adalah fondasi untuk karir kalian semua di era distribusi sistem. Dunia semakin terdistribusi, cloud, microservice, IoT. Kemampuan menganalisis dan memilih arsitektur yang tepat akan menjadi skill yang sangat berharga. Oke, seperti pilot yang punya checklist sebelum terbang, kita juga harus punya checklist sebelum memilih arsitektur. Jangan terbang buta. Selalu gunakan framework analisis ini sebelum memutuskan teknologi. Oke, safe landing untuk semua project kalian. Thank you. Sekian video saya. Terima kasih.